Pengkhianatan atas umat Islam akan terjadi sepanjang zaman. Kota Baghdad, pusat peradaban dunia terbesar masa itu. Ibu kota Khilafah Abbasiyah yang telah 5 abad memakmurkan bumi ini dengan peradaban dan ilmu. Hari Jumat itu justru puncak kehancuran wilayah, khilafah dan akhir dari keseluruhan kebesaran. Untuk selamanya, Hulagu Han pemimpin pasukan Mongolia hari itu datang masuk ke dalam istana khilafah terakhir Abbasiyah, Mustasim Billah. Dia datang beserta istrinya dan para pengawalnya. Seluruh elemen kehilafahan telah lumpuh. Khalifah sudah menyerah. Hulagu meminta Mustasim menunjukkan semua simpanan kekayaan di istananya. Dengan sangat hina, Mustasim menunjukkan semua kekayaannya dalam istana. Kemudian Hulagu membagikan perhiasan dan kekayaan itu kepada istrinya dan para pengawal dekatnya. Sudah 1 minggu, kota Baghdad dihancurkan dari berbagai sudutnya. Musibah kemanusiaan yang tidak mengenal satu kecapkan kata kasihan. Begitulah kekejaman pasukan Mongolia. Tembok kota dihancurkan. Setiap yang datang dibunuh. Setiap yang menyerah pun dibunuh. Pembunuhan besar-besar itu disaksikan oleh Sungai Dijlah. 3 hari Sungai Dijlah berwarna merah darah. Juga jalanan kota Baghdad banjir darah. Anak-anak dan wanita mohon belas kasihan di bawah kuda-kuda pasukan Mongolia untuk dimaafkan dan agar tidak dibunuh dengan Al-Quran di tangan-tangan mereka. Tetapi kuda-kuda Mongol menginjak-injak semuanya, diinjak-injak tanpa secuil pun rasa kasihan. Sebelum akhirnya pedang-pedang pun mereka ayunkan kepada setiap anak dan wanita. Mereka yang sakit terbaring di rumah sakit, tidak luput merasakan kekejaman yang belum pernah disaksikan oleh kekejaman bangsa manapun. Tidak ada satupun yang selamat. Semuanya harus mengakhiri ajalnya di ujung padang Mongolia. 1 minggu itu, setidaknya 400.000 nyawa melayang, termasuk Khalifah Mustasim dan seluruh anak serta kerabatnya. Bukan hanya pembantaian muslimin, peradaban yang dibangun berabad-abad, ilmu yang menerangi dunia juga ikut dihancurkan. Lagi-lagi Sungai Dijlah menjadi saksi bisu. Pasukan Mongolia menyeberang Sungai Dijlah dengan menggunakan tumpukan buku. Kuda-kuda Mongol menginjak-injak buku-buku ilmu. Masjid-masjid diruntuhkan. Rendah sekali syahwat Mongolia, yaitu mengambil pernik-pernik masjid yang terbuat dari emas di kubah-kubahnya. Istana-istana juga dihancurkan untuk dirampas semua kekayaan berupa harta, benda dan perhiasan. Kota dibakar, gedung, masjid, perpustakaan, istana, rumah sakit. Kehancuran total. Hulagu Han akhirnya menghentikan pembunuhan. Penghentian itu dikarenakan bau anyir darah dan bekas. Puing-puing penghancuran dan pembakaran menyebabkan polusi dan penyebaran wabah penyakit. Hulagu mengkhawatirkan kesehatan pasukannya, sehingga dia memerintahkan penguburan mayat manusia dan binatang. Dan Baghdad pun hancur lebur. Pusat kebesaran Islam itu, ibu kota Khilafah Abbasiyah itu. Khilafah Abbasiyah diakhiri dengan cara yang sangat mengiris-iris hati. Baghdad dihabisi dengan cara yang sangat mudah. Kebesaran itu runtuh dengan begitu sederhana. Tidak ada kota sebegitu mudah diruntuhkan semudah Baghdad. La haula wa quwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya Baghdad tidak runtuh. Semestinya Khilafah Abbasiyah tidak hilang. Kalau tidak muncul pengkhianat besar di tubuh kehilafahan. Kalau saja tidak ada pengkhianat umat. Muwahhiduddin Ibnul Alkami, nama pengkhianat yang hingga akhir zaman akan selalu disebut dalam sejarah Islam sebagai pengkhianat peradaban, pengkhianat umat. Ibnul Alkami bukan sembarang orang. Dia adalah Perdana Menteri di Kekhilafahan Abbasiyah. Sebelum pengkhianatan Ibnul Alkami, sesungguhnya para amir wilayah sekitar Baghdad telah lebih dahulu menjadi pengkhianat umat. Mereka bersatu dan bersedia, bahkan ada yang berangkat sendiri untuk membantu pasukan Mongolia menghancurkan muslimin sendiri. Tetapi puncak semua pengkhianatan itu adalah tokoh terdekat dengan pusat di kota Baghdad yang dikenal kuat. Ibnul Alkami diam-diam membangun hubungan haram dengan Hulagu. Pengkhianat umat itu menjual Baghdad. Dengan tukaran di antaranya adalah jabatan jika Hulagu berhasil menguasai Baghdad. Rencana demi rencana jahat dilakukannya. Sementara Khalifah asyik menikmati goyangan artis dan berpesta pora. Begitulah, dan sejarah pun mengulang dirinya. Andalus mempunyai kisah yang mirip, karena memang sejarah selalu sama di zaman manapun. Kota terakhir yang masih kuat berdiri saat seluruh
kota-kota wilayah Andalus telah menyerah di tangan negara-negara Kristen adalah Granada. Kota itu masih sangat kuat bertahan, gagah dan terus membangun. Tetapi akhirnya, Granada pun menyerah. Khilafah Islamiyah di Eropa Selatan tutup hingga hari ini. Semoga Allah memberi kita kesempatan untuk melihat kembalinya Eropa ke tangan muslimin, amin. Dan sejarah terulang lagi. Granada runtuh karena pengkhianat peradaban ada dalam tubuh muslimin. Mereka bukan sembarang orang. Mereka adalah pemimpin muslimin, tetapi merangkap pengkhianat umat. 3 nama yang diabadikan sejarah hingga hari akhir nanti sebagai pengkhianat umat. Catatan itu tidak akan pernah bisa dihapus. 2 orang mentari, Yusuf bin Kamasyar dan Abul Qasim al-Malik, serta 1 tokoh agama, Al-Bakini. Umat dijual, negeri muslim digadaikan, diserahkan kepada negara Kristen, ditukar dengan sampah dunia. Raja Fernando III dan Ratu Isabella memasang salib besar dari perak dipasang di atas istana Al-Hamradan. Diumumkan bahwa hari itu adalah akhir dari kekuasaan muslim di Andalus. Tahun 1499 meter, masjid-masjid resmi ditutup. Sesungguhnya ini bukan akhir dari perjalanan muslimin di Andalus. Perjuangan sekelompok mujahidin muslimin terus digelorakan, mencoba mengambil alih Granada. Perjuangan itu ada pasang surutnya. Perjuangan itu bukan tidak ada hasilnya. Beberapa wilayah di sekitar Andalus sempat berhasil dikuasai muslimin. Ibnu Abu adalah pemimpin terakhir kelompok mujahidin yang terus dikejar-kejar oleh pasukan Kristen. Tetapi mereka tidak pernah berhasil menyentuh Ibnu Abu. Lagi, sejarah terulang. Pengkhianat internal penyebabnya. Ibnu Abu syahid bukan di tangan pasukan Kristen, tetapi dibunuh oleh seorang muslim yang bernama Syurais, yang anak dan istrinya ditawan oleh pasukan Kristen. Syurais dijanjikan bahwa anak istrinya akan dibebaskan jika ia berhasil membunuh Ibnu Abu, dan pengkhianat itu pun melakukannya. Ibnu Abu telah syahid, dan akhirnya semuanya terhenti. Semua perjuangan muslimin berakhir. Muslimin harus mati atau menjadi budak. Akhir seluruh perjalanan muslimin di Andalus. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap kawan lagi kafir. Quran Surat Al-Haji 38. Kawan adalah pengkhianat besar. Kafir adalah orang dengan kekafiran besar atau pengingkar nikmat. Setidaknya ada 2 pelajaran besar dari ayat agung tersebut. 1. Hanya Allah yang menjaga jamaah orang-orang beriman. Bukti penjagaan Allah dengan tidak menyelinapnya kawan dan kafir. Jika telah hadir 2 kelompok tersebut, berarti jamaah mukminin tersebut sudah ditinggal Allah, sekaligus bukti bahwa Allah sudah tidak reda, sehingga tidak lagi ada penjagaannya. 2 kawan lebih dahulu disebut sebelum kafir, dan selalu begitu. Para pengkhianat selalu menjadi mukadimah untuk kehancuran jamaah orang-orang beriman yang berakhir di tangan orang-orang kafir. Ibnu Al-Qami, Yusuf bin Kamasyar, Abul Qasim al-Malik, Al-Bakini, Syurais. Nama-nama para pengkhianat peradaban. Nama-nama yang berbeda akan terus bermunculan sepanjang zaman. Hingga hari ini, di tubuh muslimin, para tokohnya sebagai pengkhianat peradaban, sebagai pengkhianat umat. Dan kini semua pun mengetahui siapa mereka. Kejadian tragedi Suriah, kerusuhan Mesir, dan lain-lain menunjukkan hal itu dengan terang benderang hingga saat ini.